Meski diakui memasang tarif untuk jasa bantuan hukumnya, namun tak sedikit pula kasus-kasus yang berkaitan dengan hak konsumen dibelanya. Advokat David Maruhum Lumbantobing memilih membela kepentingan dan hak-hak konsumen secara pro bono. Gugatan yang diajukannya pun tergolong tidak lazim, diantaranya menggugat Pemprov DKI Jakarta terkait kenaikan tarif parkir Rp1.000, sehingga David pun dikenal sebagai advokat Rp1.000. Bahkan beberapa perkara yang diangkat David tersebut mampu memancing pemerintah untuk menelurkan undang-undang dan peraturan baru. Melalui kantor pengacara yang didirikannya, David Tobing berkomitmen 30% dari waktu, pendapatan dan pemikirannya sebisa mungkin untuk kepentingan masyarakat. Ya, dan sudah bergabung di studio Mata Najwa, Advokat David Maruhum Lumbantobing. Selamat malam, Pak David. Selamat malam. Ini Anda agak spesialis pengacara konsumen, spesialis membela konsumen yang kecewa. Bisa tidak saya katakan seperti itu? Karena Anda banyak menangani kasus-kasus perlindungan konsumen? Masyarakat mengenalnya seperti itu, walaupun saya tidak menganggap saya spesialis atau ahli di bidang perlindungan konsumen. Mulai dari tarif parkir Anda gugat. Sempat pesawat delay, Anda gugat, kemudian juga pengumuman susu terkontaminasi. Tapi saya mau mulai dari awal, kasus pembelaan konsumen pertama sampai kemudian Anda tercemplung begitu dalam bidang hukum yang ini? Ya, jadi mungkin ini ibaratnya roda. Saya kembali lagi ke tahun 94 ketika saya di LBH Jakarta. Di sana saya banyak bersentuhan dengan perkara-perkara yang menyentuh masyarakat awam. Ya, mulai dari penggusuran, mulai dari demo waktu itu masih dilarang, mahasiswa kita dampingi. Dan ketika saya baru mendirikan kantor tahun 99 dengan rekan saya Agus Topo, tiba-tiba tahun 2000 ada yang kehilangan mobil. Dan dia mengatakan sudah dari beberapa pengacara, seluruh pengacara mengatakan nggak bisa ini digugat. Karena sudah ada keterangan segala kehilangan bukan tanggung jawab pengelola parkir. Hilang mobilnya di tempat parkir? Hilang mobilnya di tempat parkir, dikelola oleh perparkiran swasta, dan memang seharusnya itu tidak hilang. Karena dia masih memegang kunci, STNK, begitu pula dengan struk parkirnya. Nah, akhirnya kami pelajari, dan karena sudah ada di Undang-Undang Konsumen, tahun 99 sudah berlaku Undang-Undang Konsumen, akhirnya kami mengajukan gugatan. Tahun akhir 2000 kami mengajukan gugatan dan pertengahan 2001 kami menang, dan semenjak itu mulailah heboh bahwa pengelola parkir harus mengganti rugi mobil yang hilang. Sebelumnya tidak pernah ada presiden orang hilang mobil di tempat parkir itu diganti? Jadi saya agak nekat juga. Sebelum saya mengajukan gugatan, saya cek ke pengadilan-pengadilan perkara serupa. Dari beberapa perkara, semuanya kalah, ditolak. Saya kumpulkan 4 perkara ditolak. Tapi kan saya mempunyai keyakinan ini harus dicoba karena memang tahun 99 sudah ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi harus kita coba bahwa ini memang melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dan akhirnya Anda menang? Menang sampai Mahkamah Agung pun menang, dan akhirnya digantilah uang penggantian kehilangan mobil tersebut. Itu pengalaman pertama membela konsumen. Iya. Setelah itu kemudian Anda banyak mendapat kasus-kasus yang serupa, senada. Mungkin sepertinya remeh-temeh. Untuk apa sih waktu itu menggugat tarif parkir? Cuma 1.000 lagi. Jadi itu pengalaman pertama membela konsumen. Setelah itu pengalaman saya sebagai konsumen dirugikan oleh pelaku usaha. Jadi Rp1.000 itu saya sendiri yang mengalami, dan saya sendiri sebagai penggugat. Kenapa saya menggugat? Karena memang saya pelajari waktu itu belum boleh kenaikan tarif parkir. Akhirnya saya gugat ke pengadilan Rp1.000. Dan itu menang setelah 4 tahun. Tetapi sebenarnya bukan 1.000-nya yang saya mau capai. Ketika saya menggugat, kemudian dibantu oleh publikasi media massa, akhirnya gubernur langsung seminggu kemudian semenjak gugatan saya masukkan, memerintahkan pengelola parkir menurunkan kembali harga. Jadi itu yang tujuan awalnya sebenarnya. Jadi targetnya untuk mengubah kebijakan, mengubah peraturan. Mengubah kebijakan dan mengubah peraturan, walaupun perkaranya belum diputus oleh pengadilan. Dan itu sekarang sering terjadi. Ketika sudah kita gugat, ternyata entah sadar atau disadar-sadarin pemerintah daerah ataupun siapa itu langsung, ini salah, ayo rubah karena udah ada gugatan, gitu ceritanya. Begitu ceritanya. Yang menarik juga adalah ketika Anda menang menggugat ketertundaan penerbangan, jadi pesawat yang delay, itu juga pengalaman pribadi atau ada orang lain?
Itu pengalaman pribadi. Jadi semenjak tahun 2000 saya menerima kasus mobil hilang, kemudian saya menggugat lagi tahun 2003 tentang kenaikan tarif parkir. Itu banyak, mulai ada lagi gugatan tentang motor hilang. Itu pengalaman dari klien juga, dan akhirnya kami bantu mereka. Karena sekali lagi kami terbuka membantu klien-klien yang datang ini dan tidak menerima speser pun. Kemudian tahun 2007 saya mengalami delay pesawat, ya kan. Waktu itu masyarakat rata-rata sudah pasti menerima lah, buat apa ya delay, ya udahlah, paling pasrah menggerutu, nggak ada artinya kita juga marah-marah malah bisa jantungan atau dan sebagainya. Nah, akhirnya saya gugat lah waktu itu senilai ganti tiket, saya membeli tiket pesawat lain. Jadi Anda sendiri nih, Anda jadi ada dari awal Anda sudah tahu saya mau gugat ini karena telat atau seperti apa? Ya, saya udah niat memang menggugat. Sudah niat, memang hobi menggugat Anda ini ya? Jadi... saya rasa memang harus begitu ya, tapi harus ada dasar hukumnya. Ada dasar hukumnya. Nggak bisa sembarangan gugat. Apa yang ketika itu? Dasar hukum Anda untuk menggugat Lion Air ya ketika itu? Iya, ada suatu penerbangan swasta yang akhirnya kita gugat. Dan pada waktu itu memang saya kan harus membuktikan mereka terlambat. Saya minta dulu keterangan dari petugas di sana bahwa mereka terlambat. Saya katakan keterangan ini perlu untuk pengadilan karena saya harus sidang di Surabaya. Dan itulah yang saya jadikan dasar di gugatan bahwa mereka terlambat. Kembali, ketika kita menyandingkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan Undang-Undang Penerbangan, sudah sangat jelas bahwa maskapai penerbangan tidak boleh tidak bertanggung jawab terhadap keterlambatan pesawat. Akhirnya dimenangkanlah gugatan saya senilai 815.000 sekian. Waktu itu saya gugat, dan semenjak itu atau 6 bulan semenjak gugatan saya dimenangkan, akhirnya Menteri Perhubungan mengeluarkan peraturan menteri yang mewajibkan maskapai yang pesawatnya delay bertanggung jawab terhadap penumpang. Jadi spesifik peraturan itu terbit setelah gugatan Anda dikabulkan atau itu hanya kebetulan saja mungkin? Menurut pengakuan mahasiswa yang mengambil tesis mewawancarai Menteri Perhubungan, itu karena gugatan saya. Karena gugatan Anda jadi dimenangkan. Bukan saya yang katakan. Tapi saya ingat Pak David, tidak semua gugatan Anda itu disenangi banyak orang. Ya. Ketika dulu Anda sempat menggugat penggunaan lambang Garuda. Ya. Di seragam timnas. Ya. Dulu Anda banyak dicemooh orang, tidak nasionalis. Masa timnas kita mau bertanding lawan Malaysia ketika itu, tidak boleh pakai lambang Garuda, itu pun Anda gugat. Iya, ada satu kesalahan pada PSSI waktu itu menggunakan lambang Garuda. Karena kita sudah punya undang-undang tentang lambang Garuda tahun 2008 dan 2009 dan itu udah berlaku, ya kan? Jadi itu udah jelas diatur, lambang Garuda bisa digunakan di mana saja, wajib digunakan di mana saja, dan tidak boleh digunakan selain yang diatur undang-undang. Niat Anda ketika itu apa? Kok yang ngurusin lambang segala? Sebenarnya niatnya itu mencari kebenaran atau menunjukkan bahwa kita punya undang-undang, ya ditaatilah. Kenapa saya yakin saya benar? Karena undang-undang mengatakan demikian, dan argumen dari menteri sekalipun itu mengatakan demi. Nggak ada yang mengatakan undang-undangnya sudah benar atau undang-undangnya salah. Ya kan, semuanya bikin demi. Dan akhirnya saya gembira karena apa? Tahun 2013 sebelum Pak Mahfud lengser atau mengundurkan diri dari Ketua Mahkamah Konstitusi, pasal yang melarang itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya apa? Pada waktu sebelum dilarang, gugatan saya itu benar bahwa memang tidak boleh menggunakan sesuatu yang tidak diatur di undang-undang itu. Tapi akhirnya sekarang dicabut. Sekarang Jadi sekarang semua orang bisa aman menggunakan. Ya, semenjak dicabut oleh MK. Tapi pada sebelum dicabut, ya saya harus katakan saya yang benar berdasarkan undang-undang itu. Jadi minimal tujuan Anda tercapai. Tujuan saya tercapai. Tujuannya tercapai. Yang kemudian diingat masyarakat adalah Anda bahkan sempat ditangkap dan ditahan polisi ketika Anda menjadi pengacara Tommy Soeharto karena Anda dituding menyuap saksi. Iya.